Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, ini masalah tadi yang Bu ya katakan tentang masalah umi atau masalah orang tua jadi guru di rumah. Saya sebagai punya anak, yaitu calon santri Al-Bahjah insya Allah di tahun ini. Amin. Termasuk udah jadi santrinya Al-Bahjah di tahun ini. Udah diterima alhamdulillah. Amin. Cuman saya tanyakan tentang bagaimana saya sebagai orang tua untuk membekali anak saya. Satu, yang dikhawatirkan dalam benak dan pikiran saya, satu, ketidakbetahan anak saya. Kedua, tentang hati dan pikiran saya sebagai orang tua untuk mendorong rasa ikhlasnya saya, anak saya thalabul ilmi dimanapun. Kadang saya itu merasa khawatir tentang hal-hal lain lah, manusiawi namanya juga. Saya sebagai orang awam, orang lapangan, orang pasar gitu. Jadi kadang-kadang punya pikiran, aduh gimana anak saya gitu. Aduh gimana saya, apa yang harus saya lakukan selama anak saya di pondok. Baik, yang pertama adalah Anda sebagai seorang tua, seorang ayah, di saat ingin memondokkan putra atau putrinya, pertama kali Anda husnudzon kepada Allah. Allah yang akan mengurusinya, karena dia di jalan Allah, anak di jalan Allah. Maka yakin Allah yang akan mengurusinya, Allah yang akan memberikan kesenangan di dalam hatinya, dan Allah akan memberikan kebetahan di dalam hatinya. Ini pertama, husnudzon kepada Allah. Jangan dihantui oleh pikiran-pikiran yang macam-macam. Yang pertama. Yang kedua adalah ajarkan kepada putra putri Anda ini untuk pasrah dan patuh kepada guru. Karena itulah kunci. Karena ketenangan seorang santri adalah di saat mereka nyaman dengan guru. Nyaman dengan guru. Maka kalau ada seorang tua kadang-kadang membicarakan tentang pesantren atau guru dengan kalimat yang kurang baik, itu sebenarnya yang tercabut adalah rasa senangnya seorang anak. Jadi motivasi mereka agar senang bahwasanya ini adalah taman surga, dibanggakan oleh Nabi. Kemudian kita sampaikan bahwasanya manfaatnya sangat besar. Lihat, nggak ada gangguan. Kalau di luar bagaimana keadaannya, masya Allah. Di luar luar biasa, di dalam pondok aman, kamu dijaga dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai seorang tua ini kunci yang luar biasa utama, tapi sering dilupakan juga. Pasrah orang tua kepada pesantren. Sebab dan selama ini yang terjadi memang, kalau ada orang tua sudah mulai bikin aneh-aneh, itu tiba-tiba saja ini dalam kenyataannya yang tercabut adalah rasa betahnya sang anak. Padahal dalam hitungan para asatid, anak ini adalah anak yang baik, prestasi juga bagus, senang, bahkan dibincangkan di kalangan asatid akan diprogramkan yang lebih besar lagi dalam pendidikannya. Cuman karena orang tuanya suka melanggar, orang tuanya itu adalah melanggar pondok, biarpun tidak diketahui oleh gurunya, atau orang tuanya kurang pasrah, tiba-tiba sang anak ini di saat mau dibesarkan itu nggak bisa. Tiba-tiba saja ada tidak betah, lalu ingin macam-macam, ada alasan. Maka dari itu ini termasuk kunci yang luar biasa yang sering dilupakan oleh para wali santri adalah pasrah. Pasrah dan serahkan. Kan sebelum menyekolahkan anak kan sudah milih tempat. Nah, ini makanya nanti dalam memondokkan anak itu jangan hanya browsing di internet, kita harus tahu di mana anak kita belajar, lingkungannya aman atau tidak, baik atau tidak, baru setelah itu kita masukkan dan kita pasrah. Memberikan kritikan sifatnya membangun, ya boleh-boleh saja kan, tapi kalau bahasa yang menjadikan ketika tidak bahasa kurang pasrah kepada pesantren, itu akan menjadikan di anak itu sendiri tidak betah. Nah, itu tidak bisa dibohongin, karena di tarbiyah ini tarbiyah bukan tarbiyah akliyah saja, tapi ada tarbiyah ruhiyah, ada rohaniyahnya. Batin itu sangat diperhatikan dalam dunia pesantren. Karena batin itu yang sambung antara guru murid, guru dengan murid, guru murid sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang terpenting. Kemudian jangan lupa rizki yang halal yang Anda kirimkan untuk anak-anak Anda. Ini yang keempat. Jangan sampai kita memberikan kepada anak kita asal makanan. Karena apa? Itu yang akan saripatinya akan menjadi penggerak berpikir putra-putri Anda
untuk memahami ilmu. Kalau ternyata penggeraknya adalah sesuatu yang kotor, maka ilmu itu tidak akan nyangkut dengan baik. Kalaupun dapat ilmu, menjadi ilmu tidak manfaat. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan.